Hari ini pendamping hitam, kopinya hitam ya. Sambil menunggu untuk ini silakan perkenalan dari dua dengan jadinya. Baik. Lebih semangat. Selamat pagi. Baik, perkenalkan kami dari UPTD SD Negeri Pal 1 dengan juru bicara saya sendiri atas nama Eklianindi Yosina Sekoko dan pendamping kanan saya pendamping kiri saya. Demikian perkenalan kami dan berikut adalah yang dari kami. Siapa kita? Negeri Pal 1. Kita siapa? Negeri Pal 1. Negeri Pal 1. Umur boleh muda, tapi ilmu boleh dilaku. Selanjutnya Rigobi. Baik, selamat pagi teman-teman dan juga dewan juri yang terhormat. Perkenalkan kami dari SDH Kupang, saya sendiri Tri Alum sebagai juru bicara dan juga rekan di sebelah kiri saya. Saya Adelia Simora. Dan juga rekan di sebelah kanan saya. Saya Najwa Hendriya Bunda. Baik, perkenankan kami untuk menampilkan dialek kami. Oke, SDH Kupang, all for Jesus. Ya, terima kasih. Silakan diuji. Kami ucapkan terima kasih untuk tim juri yang memberikan kami kesempatan 5 menit untuk menuntut kami walaupun yang kami mungkin masih mendatang. Jadi kami dari SD Kupang Montessori dengan saya sebagai juru bicara dan Rohi, kemudian di sebelah kanan saya Rafaela Maria Duta. kami akan memberikan dialek kami. Who are we? King's Teachers. Yes, we can. Iya, terima kasih. Rigobi. Shalom. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari SD Kristen Citra Bangsa Mandiri Kupang. Perkenalkan nama saya Eviana Lauro dan juru bicara saya bernama Agung Budi. dan di sebelah kanan saya Bodi Tameo. kami akan menampilkan yel-yel kami. Teman-teman siap? Siap. Oke. Siap semua? Oke, kita mulai ya. Citra Bangsa. Oke gas. Dimati gas. Oke gas. Jangan lama turun gas. Citra Bangsa. Pokoknya ini hari ketemu kacau di sini nah. Ya, aduh, cepat Demion ya. Oke, silakan dimulai. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari SD Katolik Santo Yosef III. Saya sebagai juru bicara Ibu Ade Widiani. Sebelah kanan saya, Yuk kita ada. dan sebelah kiri saya. Kami akan menyampaikan yel-yel kami. Oke, 1, 2, 3. Jalan-jalan ke naik loten 2. Tiba-tiba aku melihat sekolah. Sekolah apa yang kulihat itu? Saya ketika Santiostik yang paling oke. Santiostik paling oke. Santiostik paling keren. Your school, my school. Your school, okay. My school. Iya. Your school is the best ya. Oke, silakan dimulai. Selamat pagi. Perkenalkan kami tim F dari SD Negeri Bertingkat Naikoten. Saya Siske Sandur sebagai juru bicara dan di kanan saya Siti Nurlaili. Di sebelah kiri saya Korean Sejao. Kami akan menampilkan yel-yel baru Bapak yang kami baru latihan kurang lebih 24 jam. Tidak Bapak, demi yel-yel. 1, 2, 3. Betina ya, jangan berhenti, kita pasti bisa. Memang agak bukan melawan swasta, tapi dua negeri pasti bisa. Yes.
masuk dalam unsur rasis ya, melakukan dikotomi antara merdeka dan kekerasan seksual adalah salah satu episode Merdeka Belajar, yaitu episode yang titik-titik. Sekali lagi, kampus Merdeka dan kekerasan seksual adalah salah satu episode Merdeka Belajar, yaitu episode yang titik-titik. Silakan. Masih ada waktu, sekali lagi perbaiki. Rego F. Episode ke-14. 100 untuk Rego F. Kembali konsentrasi. Nomor 2. Rumuskan sebuah tujuan pembelajaran atau PP yang memenuhi formula atau kaidah penyusunan PP yang baku, yaitu mengandung unsur ABCD, Audience Behavior Condition Degree. Sekali lagi, rumuskan sebuah tujuan pembelajaran atau TP yang memenuhi formula atau kaidah penyusunan TP yang baku, yaitu mengandung unsur ABCD, Audience Behavior Condition Degree. Silakan. Setelah menonton video tentang planet, siswa dapat menyebutkan karakteristik masing-masing planet dengan tepat. Tunjukkan mana I-nya, mana B-nya, mana C-nya, mana D-nya. C-nya adalah setelah menonton video tentang planet. Oke. A-nya adalah siswa. Iya. B-nya adalah dapat menyebutkan karakteristik masing-masing planet. Iya. Degree-nya adalah dengan tepat. 100. Luar biasa. Nomor 3. Dengarkan soal baik-baik. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal titik-titik. Sekali lagi, dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal apa? Silakan Rego A. Ketertarikan dan bakat atau minat. Masih ada waktu. Ketertarikan dan pengetahuan. Rego D ya? Saya ibu pun terlihat kurang. Siswa diberikan kebebasan untuk menentukan produk dari pembelajarannya, yaitu hasil yang ditentukan boleh dalam bentuk yang berbeda-beda. Min 50 untuk Rego D. Soal yang benar adalah pilihan-pilihan bervariasi dalam hal materi pelajaran, metode pengajaran, asesmen pembelajaran. Ya? Oke, kembali saudara. Kita pindah pada soal IPA. Ya. Baik, Rego A. Rego A semangat ya. Soal pertama IPA untuk
42A soal wajib. Bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menghantarkan getaran suara melalui saraf pendengaran ke otak adalah titik. Sekali lagi, bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menghantarkan getaran suara melalui saraf pendengaran ke otak adalah titik. Silakan menjawab. Saluran Estasius. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Rumah Sibuk. Silakan grade B, ya grade B silakan. Koklea. 100 untuk grade B. Soal wajib kedua IPA. Adaptasi tingkah laku hewan adalah perilaku khusus yang dilakukan oleh hewan sebagai respon terhadap lingkungannya. Cermati adaptasi hewan berikut. Menggulung tubuh ketika dalam kondisi terancam akibat adanya pemangsa. Hewan apakah itu? Sekali lagi, adaptasi tingkah laku hewan adalah perilaku khusus yang dilakukan oleh hewan sebagai respon terhadap lingkungannya. Cermati adaptasi hewan berikut. Menggulung tubuh ketika dalam kondisi terancam akibat pemangsa. Hewan apakah itu? Silakan menjawab. Terenggiling. 100 untuk hewan. Anak-anak bermain batu. Batu dikira satu persatu. Badannya lurus bermata satu, ekornya tajam. Apakah itu? Pantun tersebut termasuk jenis pantun titik. Anak-anak bermain batu. Batu dikira satu persatu. Badannya lurus bermata satu, ekornya tajam. Apakah itu? Pantun tersebut termasuk jenis pantun titik. Silakan dijawab. Pantun teka-teki. Ya, 100. Soal yang kedua, Dixon selalu merasakan antipati yang mendalam terhadap pimpinan barunya karena sikapnya yang otoriter. Antonim dari kata antipati adalah titik. Dixon selalu merasakan antipati yang mendalam terhadap pimpinan barunya karena sikapnya yang otoriter. Antonim dari kata antipati adalah titik. Silakan dijawab. Nyaman atau suka? Bisa diperbaiki. Simpati. Ya, 100. Kita ke soal matematika. Dalam sebuah kotak terdapat 42 bola. Bola-bola tersebut terdiri atas bola hijau sebanyak 75% dan sisanya bola berwarna kuning. 50% dari bola berwarna kuning dikeluarkan dari dalam kotak. Berapakah jumlah bola kuning yang dikeluarkan? Saya ulangi. Dalam sebuah kotak terdapat 42 bola. Bola-bola tersebut terdiri dari bola hijau sebanyak 75% dan sisanya bola berwarna kuning. 50% dari bola berwarna kuning dikeluarkan dari dalam kotak. Berapakah jumlah bola kuning yang dikeluarkan? Silakan.
mengisi kolam dengan menggunakan 2 pompa yang berbeda. Pompa yang pertama mengisi kolam dengan debit 30 liter per menit, sedangkan pompa kedua mengisi kolam dengan debit 20 liter per menit. Jika petani tersebut memutuskan untuk menggunakan kedua pompa sekaligus untuk mempercepat pengisian kolam, dan kapasitas kolam tersebut adalah 2.800 desimeter kubik, berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam hingga penuh? Saya ulangi, seorang petani ingin mengisi kolam dengan menggunakan 2 pompa yang berbeda. Pompa pertama memiliki debit 30 liter per menit, sedangkan pompa kedua debitnya 20 liter per menit. Petani tersebut memutuskan menggunakan kedua pompa sekaligus untuk mempercepat pengisian kolam. Jika volume atau kapasitas kolam tersebut 2.800 desimeter kubik, berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam hingga penuh? Silakan. Baik, dengan demikian soal perempuan sudah selesai. Sebelum Riko B menarik paket soal, kita cek skor dulu. Riko A berapa tuh? 500. Riko B 100. Riko C 0. Riko D 50. Riko F Riko E 0 dan Riko F 100. Untuk sementara Riko A dengan skor 500. Silahkan kubir Riko B. Dengarkan soal baik-baik. Tugas utama guru adalah mengajar, mendidik, dan melatih. Jelaskan perbedaan hakiki mengajar dan mendidik. Sekali lagi, tugas utama guru adalah mengajar, mendidik, dan melatih. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan hakiki antara mengajar dan mendidik. Silakan Riko B.
perbedaan dasar antara mengajar dan mendidik. Jika mengajar berhubungan dengan konten mata pembelajaran atau cara pembelajaran, jika mendidik berhubungan dengan teladan atau karakter yang ditanamkan kepada siswa. 100. Jadi kalau sederhana mengajar itu cognitive writing ya, akademis writing, mendidik itu karakter writing ya. Oke, soal nomor 2, dengarkan baik-baik. Salah satu bentuk kebijakan kampus Merdeka adalah transformasi pendidikan tinggi vokasi melalui transformasi dana pemerintah untuk pendidikan vokasi. Program ini merupakan salah satu episode Merdeka Belajar, yaitu episode yang ke-7. Sekali lagi, salah satu bentuk kebijakan kampus Merdeka adalah transformasi pendidikan tinggi vokasi melalui transformasi dana pemerintah untuk pendidikan vokasi. Program ini merupakan salah satu episode Merdeka Belajar, yaitu episode yang keberapa? Silakan. 11. Masih ada waktu. Satu pilihan lagi, tidak berisiko. Kecuali yang mau ribut. 2. Silakan berikutnya. Berikutnya Episode 21. min 50 untuk ini. Belum waktu, tapi sudah dua kali menjawab. Jadi saya sudah mau masih ada waktu dua. Tidak. Dalam kurikulum Merdeka, istilah kriteria ketuntasan minimal atau KKM diganti dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Jelaskan fungsi utama KKTP. Sekali lagi, dalam kurikulum Merdeka istilah KKM diganti dengan KKTP. Pertanyaannya, jelaskan fungsi utama KKTP. Silakan. Baik. KKM diganti dengan KKTP sesuai namanya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, yaitu standar yang dipakai sebagai patokan apakah sudah mencapai suatu tujuan pembelajaran. 100 untuk itu. Pokoknya kalau Bapak sudah ada kata kunci ya, saya tidak nilai kata-kata yang lain. Oke, silakan soal IPA. Baik, soal IPA untuk grade B silakan disimak dengan baik. Perputaran bumi dan bulan akan menyebabkan terbentuknya dua sistem penanggalan di Indonesia. Sistem penanggalan tersebut yaitu sistem penanggalan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Jelaskan perbedaan dasar perhitungan antara kalender Masehi atau Syamsiah dan kalender Hijriah atau Qamariyah. Sekali lagi, perputaran bumi dan bulan menyebabkan terbentuknya dua sistem penanggalan di Indonesia. Sistem penanggalan tersebut yaitu sistem penanggalan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Jelaskan perbedaan dasar perhitungan kalender Masehi atau Syamsiah dan kalender Hijriah atau Qamariyah. Silakan menjawab 30 detik dimulai dari sekarang. Sistem kalender Masehi berpatokan kepada rotasi dan Hijriah berpatokan pada revolusi. 100 untuk itu. Soal kedua IPA untuk grade B. Sumber energi alternatif yang bermanfaat sebagai pengganti gas LPG untuk memasak, pengganti bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor adalah titik. Sekali lagi, sumber energi alternatif yang bermanfaat sebagai pengganti gas LPG untuk memasak, juga pengganti bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor adalah titik. Silahkan menjawab. Biogas. Yakin? Yakin. 100. Soal bahasa Indonesia untuk grade B. Berdasarkan isinya, paragraf dibedakan menjadi 5 jenis. Sebutkan 2 di antaranya. Berdasarkan isinya, paragraf dibedakan atas 5 jenis.
Sebutkan dua di antaranya. Silakan Regumi. Induktif dan deduktif. Bisa diperbaiki. Silakan Regumi. Paragraf deskriptif dan paragraf naratif. 100 itu Regumi. Soal kedua bahasa Indonesia untuk Regumi. Menjelang suksesi kepala daerah serentak di Indonesia, suasana politik di Kota Kupang mulai memanas. Arti kata suksesi dalam kalimat tersebut adalah titik. Menjelang suksesi kepala daerah serentak di Indonesia, suasana politik di Kota Kupang mulai memanas. Arti kata suksesi dalam kalimat tersebut adalah titik. Silakan menjawab Regumi. Pemilihan. Bisa dilengkapi. Pemilihan umum. Regumi. Regef. Suksesi berarti pergantian jabatan atau posisi. Min 50. Jawaban yang benar adalah apa? Pergantian kepemimpinan sesuai mekanisme peraturan yang berlaku. Suksesi serius ya. Soal matematika. Andi memiliki 60 butir kelereng. Sebanyak 80% berwarna biru dan sisanya berwarna hijau. Andi memberikan 50% dari kelereng hijau kepada adiknya. Berapa banyak kelereng berwarna hijau yang diberikan Andi pada adiknya? Saya ulangi, Andi memiliki 60 butir kelereng. Sebanyak 80% berwarna biru dan sisanya berwarna hijau. Andi memberikan 50% dari kelerengnya yang berwarna hijau pada adiknya. Berapa banyak kelereng hijau yang Andi berikan kepada adiknya? Silakan. Butir kelereng. Tandon akan diisi oleh dua pompa dengan debit yang berbeda. Pompa pertama dapat mengisi kolam dengan debit 35 liter per menit. Pompa kedua dapat mengisi dengan debit 22 liter per menit. Tangki tersebut, tandon tersebut terisi penuh dalam waktu 2,5 jam. Berapa desimeter kubik volume air yang terkumpul dalam tandon tersebut? Saya ulangi, sebuah tandon akan diisi oleh dua pompa dengan debit yang berbeda. Pompa pertama dapat mengisi kolam dengan pompa pertama akan mengisi tandon dengan debit 35 liter per menit. Pompa kedua dapat mengisi kolam tandon dengan debit 22 liter per menit. Tangki tersebut terisi penuh dalam waktu 2,5 jam. Berapa desimeter kubik volume air yang terkumpul dalam tandon tersebut? Silakan.
11.150 liter. Sebelum tepat. Silakan Regu F. 8.250 desimeter kubik. Negatif 50 untuk Regu F. Ya, memang kalau kita bersial orang lain buang soalnya apa? Kalau tidak apa semangat, request semangat. Ya. Mungkin karena kata pergantian jabatan mengacaukan konsep. Oh ya, betul. Nah, jadi tapi sebenarnya ruang terbuka kritik sudah lewat. Nah, oke kita cek skor dulu di perpisahan ya. Ya silakan Bu. Pak, mohon maaf, bolehkah tadi pertanyaan nomor 2 dibacakan ulang dan jawabannya? Kunci jawabannya tadi belum ya. Sebutkan jawaban nomor 2. Nomor 2 yang mana? Kampus belajar. Kunci jawabannya. Tadi saya sudah sebut. Boleh dibacakan ulang soalnya? Soalnya ya. Mana ya? Gabungan itu salah satu bentuk kebijakan kampus Merdeka adalah transformasi episode ke-6. Coba dibuka di Google Bu, jangan sampai saya kira. Ini vokasi perguruan tinggi. Kalau dilihat kampus Merdeka nanti saya salah. Ya, bagaimana? Dengarkan pertanyaan. Utuh, jangan ambil sepotong. Kan kampus Merdeka dan transformasi pendidikan tinggi vokasi. Transformasi pendidikan tinggi vokasi. Bukan kampus Merdeka. Kata kuncinya di transformasi pendidikan tinggi vokasi. Coba dicek di situ, bukan dulu. Itu episode berapa? 11. Ya? Kenapa 11? Coba laptop saya di situ sana. Ya. Bapak mohon izin. Ya. Saya cek dulu ya, toh. Kan tidak ada yang mutlak seperti kitab suci. Nah, dengarkan soal dulu, dengarkan soal. Sebab saya buka di sini di Elang. Salah satu bentuk kebijakan kampus Merdeka adalah transformasi pendidikan tinggi vokasi melalui transformasi dana pemerintah. Benar. Aduh. Bapak Ibu, 100 Regu B 640, Regu C 0, Regu D 100, Regu E 0, Regu F 0. Untuk sementara Regu A dengan skor untuk sementara Regu B dengan skor 600. Tapi sebenarnya protes juri lewat waktu dan salah itu 50. Hanya belum diatur. Maka Profesor Mahfud bilang sesuatu yang belum diatur bukan pelanggaran, tapi itu namanya ruang diskresi. Begitu ya? Oke, selesai. Jubir Montessori. Montessori, how are you? Oke, konsentrasi ya. Soal kurikulum Merdeka nomor 1. Ada 3 jenis strategi pembelajaran diferensiasi. Pertanyaannya,
Sebutkan jenis strategi pembelajaran diferensiasi dimaksud. Sekali lagi, ada 3 jenis strategi pembelajaran diferensiasi. Pertanyaannya, sebutkan jenis strategi pembelajaran diferensiasi dimaksud. Sebutkan 3 ya, silakan. Strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran jaring laba-laba, strategi pembelajaran kontekstual. Masih ada waktu. Rigoni, silakan. Rigoni yang menyala. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 100. Oke, kembali konsentrasi Riguci. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Strategi pembelajaran ini digagas oleh seorang pendidik, penulis, dan pembicara asal Amerika Serikat yang bernama Didi. Ini tidak bisa dikarang, Pak. Bisa. Sekali lagi, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dapat membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Strategi pembelajaran yang digagas oleh seorang pendidik, penulis, sekaligus pembicara dalam forum-forum internasional asal Amerika Serikat yang bernama PTT. Pas. Memang ini sulit. Tidak ada ruang untuk karat. Apalagi jangan sampai di kesampiran. Dikunci silakan. Pak Jeffrey Hitarihu adalah guru P3K pada SD Negeri Danau Ina. Dalam menilai hasil pekerjaan peserta didik, Pak Jeffrey Hitarihu memodifikasi penilaian hasil pekerjaan peserta didik dalam 3 bentuk, yaitu presentasi, uji kerja, dan praktik. Strategi pembelajaran yang diterapkan Pak Jeffrey Hitarihu tergolong jenis pembelajaran berdiferensiasi titik-titik. Sekali lagi, Pak Jeffrey Hitarihu adalah guru P3K pada SD Negeri Danau Ina. Dalam menilai hasil pekerjaan peserta didik, Pak Jeffrey Hitarihu memodifikasi penilaian hasil pekerjaan peserta didik dalam 3 bentuk, yaitu presentasi, unjuk kerja, dan praktik. Strategi pembelajaran diterapkan oleh Pak Jeffrey Hitarihu tergolong dalam jenis pembelajaran diferensiasi titik-titik. Silakan Rikuce. Diferensiasi konten. 100 konten. Penyesalan akan datang tidak ada guna. Oke, Ipa. Baik, Rikuci, siap. Cermati arah gerak dan letak sendi berikut ini. Arah geraknya 2 arah. Letaknya di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sekali lagi, cermati arah gerak dan letak sendi berikut ini. Arah geraknya 2 arah. Letaknya di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Pertanyaannya, sendi apakah itu? Silakan menjawab. Sendi belakang. Coba yang yakin dulu, Pak. Saya memalas juga melihat sendi. Sendi belakang. Senafus. Ini sepertinya telah penuh pasrah dan menyerahkan diri seutuhnya pada Yuri ada kasih dan kuasa. Apa penantian wajah Juli ini menegangkan dari wajah takut. Cermati karakteristik planet berikut. Merupakan planet terpanas di tata surya, tidak memiliki satelit, berotasi dari arah timur ke barat, memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi,
Sekali lagi, cermati karakteristik planet berikut. Merupakan planet terpanas di tata surya, tidak memiliki satelit, berotasi dari arah timur ke barat, juga memiliki ukuran yang hampir sama dengan bumi. Planet apakah itu? Silakan Rigo C menjawab. Venus. 100. Ya, sekali lagi berikan semangat buat Rigo C. Bapak punya suara gak romantis, jadi agak sedikit keras Bapak. Saya berikan, tolong perhatikan apa yang saya sampaikan. Bunga melati semerbak dan wangi, terlihat mekar berseri di dalam taman. Hilang karena congkak dan iri hati, agar banyak teman hidup pun nyaman. Pesan dalam pantun di atas adalah: bunga melati semerbak dan wangi, terlihat mekar berseri di dalam taman. Hilang karena congkak dan iri hati, agar banyak teman hidup pun nyaman. Pesan dalam pantun di atas adalah, silakan jawab. Hilangkan congkak dalam hati agar punya banyak teman dan nyaman. Iya, berikan 100. Bapak kenapa ditambahkan teman hidup yang nyaman begitu? Ya. Harusnya ada itu. Bapak belum punya cari teman hidup. Oke, nama selanjutnya. Fokus Bapak, lihat di saya. Pak Dixon berhasil melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Antonim dari kata diferensiasi adalah Pak Dixon berhasil melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Antonim dari kata diferensiasi adalah, silakan menjawab. Similarisasi. Similarisasi. Bisa. Sudah. Ya. Similarisasi. Iya, iya. 100 Pak Rigo C. Tepuk tangan semuanya. Jangan buat kita ragu dan jemaah ya. Baik, kita lanjut ke soal matematika. Dari 50 peserta didik kelas 4, terdapat 60% peserta didik laki-laki. Sebanyak 20% dari peserta didik perempuan tidak hadir. Berapa jumlah peserta didik perempuan yang tidak hadir? Saya ulangi. Dari 50 peserta didik kelas 4, terdapat 60% peserta didik laki-laki. Sebanyak 20% dari peserta didik perempuan tidak hadir. Berapa jumlah peserta didik perempuan yang tidak hadir? Silakan. 8. Masih ada waktu. Soal berikut. Kok pas matematika jawabnya tidak saya? Pas matematika jawabnya tidak saya. Oh iya. Ya, soal berikut. Seorang petani ingin mengisi kolam untuk menyediakan persediaan air untuk pertanian selama musim kemarau. Dia memiliki dua pompa air yang berbeda. Pompa pertama dapat mengisi kolam dengan debit 40 liter per menit, sedangkan pompa kedua memiliki debit
25 liter per menit. Petani tersebut memutuskan untuk menggunakan kedua pompa secara bersama-sama untuk mempercepat pengisian kolam. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam berkapasitas 3.250 desimeter kubik hingga penuh? Saya ulangi, seorang petani ingin mengisi kolam untuk menyediakan persediaan air untuk pertanian selama musim kemarau. Dia memiliki dua pompa air yang berbeda. Pompa pertama dapat mengisi kolam dengan debit 40 liter per menit, sedangkan pompa kedua memiliki debit 25 liter per menit. Petani tersebut memutuskan untuk menggunakan kedua pompa secara bersama-sama untuk mempercepat pengisian kolam. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam berkapasitas 3.250 desimeter kubik hingga penuh? Silakan. Oke, BWM silakan. 5/6 jam. 100 untuk BWM. Yang tadi pertama masih 1 detik ya, BWM. Sebelum yang kedua tadi ditekan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan ya, nanti dilihat posisi waktunya di 0 baru tekan ya. Jangan baru 100 mulai tekan. Peringatan pertama, 2 kali langsung ya. Kita tegaskan 2 kali dilakukan hal yang sama. Yumi dengan otoritas memberikan min 50 sehingga kita konsisten. Ini aturan mainnya begitu ya. Saya ingat. Oke, kita cek skor dulu. Regu A 500, Regu B 600, Regu C 600, Regu D 200, Regu E 0 dan Regu F 100. Umur sementara Regu apa? B dan C dengan posisi skor 600 ya. Jalan masih panjang, ibarat kisoe kita baru dinaik apa di Tarus ya. Oke, silakan jawab Pak Agung. Pak Agung ketika jawab dia hanya lihat skor saja. Kamu yang buat skor berubah dari sini, lihat ke sini. Oke, konsentrasi Regu D ya, soal wajib kurikulum merdeka. Ini tadi saya sempat singgung, tapi ya beruntung bagi Pak Agung. Formula baku atau kaidah standar dalam menyusun tujuan pembelajaran atau TP adalah ABCD. Jelaskan di panjangan ABCD. Silakan. Oke,
Saya ulangi, formula baku atau kaidah standar dalam menyusun tujuan pembelajaran adalah A, B, C, D. Pertanyaannya, jelaskan di bagian dari ciri. ABCD, A attendance, B behavior, C condition, D degree. 100. Ini harus kan? Sudah ada pasang belum? Segera supaya nanti ke kantor supaya saya kasih obat cepat dapat. Nomor 2, Pak Abe Kobi adalah guru senior di salah satu SD di Kota Kupang. Saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, ia melaksanakan kegiatan belajar berjenjang menggunakan pertanyaan pemandu, pertanyaan pemantik, juga memberikan tantangan yang dapat diselesaikan siswa di sudut-sudut minat. Pak Abe juga mengembangkan kegiatan bervariasi. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Abe Kobi adalah termasuk jenis diferensiasi titik-titik. Sekali lagi, Pak Abe Kobi adalah guru senior di salah satu SD di Kota Kupang. Saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, ia melaksanakan kegiatan belajar berjenjang menggunakan pertanyaan pemandu, pertanyaan pemantik, juga memberikan tantangan yang dapat diselesaikan siswa di sudut-sudut minat. Pak Abe juga mengembangkan kegiatan bervariasi. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Abe Kobi adalah termasuk jenis diferensiasi titik-titik. Silakan. Diferensiasi proses. 100. Ada sejumlah istilah dalam kurikulum Merdeka yang sebenarnya sudah ada dalam kurikulum 2013. Pasangkan istilah-istilah Kumer berikut dengan istilah-istilah dalam kurikulum 2013. Sekali lagi, ada sejumlah istilah dalam kurikulum Merdeka yang sebenarnya sudah ada dalam kurikulum 2013. Pasangkan istilah-istilah Kumer berikut dengan istilah-istilah dalam kurikulum 2013. Tulis di situ. Istilah pertama KKTP, istilah kedua modul ajar, istilah ketiga P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan istilah keempat capaian pembelajaran. Silakan dipasangkan. KKTP itu diperankan dengan KKM, MA, RPP, CP, KI, P5 kegiatan pembangunan. 3 benar, 1 yang masih. Silahkan siapa yang menambahkan yang 1 ini menggunakan ayat 2 min 50 atau 50. Dicoba saja. Oke, jawaban yang benar KKTP KKN, modul ajar RPP, P5 PPK, penguatan pendidikan karakter, ya, capaian pembelajaran KI. Jadi tadi 3 benar ya, 1 yang tidak, berarti berapa? 75 untuk Ibu. Silakan Pak. Baik, Regudi siap? Siap. Oke, ibunya lebih bersemangat dari bapak berdua. Soalnya saya tim ya. Iya. Cermati karakteristik planet berikut. Sudah siap ya? Ukurannya hampir sama dengan planet Uranus, sehingga sering disebut kembaran Uranus. Memiliki sekitar 14 satelit, juga memiliki skala revolusi terlama. Sekali lagi, cermati karakteristik planet berikut. Mempunyai ukuran yang hampir sama dengan planet Uranus, sehingga sering disebut kembaran Uranus. Juga memiliki sekitar 14 satelit dan memiliki skala revolusi terlama. Planet apakah itu? Silakan menjawab. Planet Neptunus. Yakin Pak? Yakin. Ibu yakin? Yakin. Teman di samping? Yakin. 100.
terdiri dari bagian kepala dan ekor, serta tersusun atas gas, debu, dan es. Ekornya selalu menjauh dari matahari. Sekali lagi, cermati keterangan benda langit berikut ini. Mengelilingi matahari dengan lintasan yang sangat lonjong, terdiri dari bagian kepala dan ekor, serta tersusun atas gas, debu, dan es. Juga ekornya selalu menjauh dari matahari. Benda apakah itu? Komen. Baik, Regu Mina. Soal bahasa Indonesia. Pelangi di langit berkibar, warna-warni indah berpadu sempurna. Bak permata berkilauan di udara, keindahannya tak tertandingi oleh yang lain. Pantun tersebut merupakan jenis pantun titik-titik. Saya ulangi. Pelangi di langit berkibar, warna-warni indah berpadu sempurna. Bak permata berkilau di udara, keindahannya tak tertandingi oleh yang lain. Pantun tersebut merupakan jenis pantun titik-titik-titik. Silakan menjawab, Redudi. Pantun biasa. 100 saja. Soal kedua bahasa Indonesia untuk Redudi. Sistem ekonomi kapitalisme mendorong persaingan pasar yang kuat dan mendorong untuk mencapai keuntungan maksimal bagi pemilik modal. Antonim dari kata kapitalisme adalah titik-titik. Saya ulangi. Sistem ekonomi kapitalisme mendorong persaingan pasar yang kuat dan mendorong untuk mencapai keuntungan maksimal bagi pemilik modal. Antonim kata kapitalisme adalah titik-titik-titik. Silakan menjawab, Redudi. Marginal. Bisa diperbaiki? Redudi? 100 untuk Redudi. Di sebuah acara seminar terdapat 120 peserta yang terdiri dari 60 peserta pria dan yang lainnya adalah peserta wanita. Jika 25% dari peserta wanita tidak hadir, berapa jumlah peserta wanita yang tidak hadir? Saya ulangi, di sebuah acara seminar terdapat 120 peserta yang terdiri dari 60% peserta pria dan lainnya adalah peserta wanita. Jika 25% dari peserta wanita tidak hadir, berapakah jumlah peserta wanita yang tidak hadir? Silakan. Soal berikut. Dua buah pompa air yang berbeda digunakan untuk mengisi kolam sebagai persediaan air pertanian selama musim kemarau. Pompa pertama dapat mengisi kolam dengan debit 35 liter per menit, sementara pompa kedua memiliki debit 45
liter per menit. Jika waktu yang digunakan untuk mengisi air sebanyak 3,5 jam, berapa meter kubik volume air yang terisi di dalam kolam? Saya ulangi, 2 buah pompa air yang berbeda digunakan untuk mengisi kolam sebagai persediaan air pertanian selama musim kemarau. Pompa pertama dapat mengisi kolam dengan debit 35 liter per menit, sementara pompa kedua memiliki debit 45 liter per menit. Jika waktu yang digunakan untuk mengisi air sebanyak 3,5 jam, berapa meter kubik volume air yang terisi dalam kolam? Silakan. 16.800 meter kubik. Masih ada waktu. Iya, kita lihat sekali lagi berikutnya. Saya tertarik dan terpesona dengan gayanya Agung ini. Oke, kita lihat skor dulu ya. Regu A 500, Regu B 600, Regu C 600, Regu D 975, Regu E 100 dan Regu F 100. Ukur sementara Regu D dengan skor 975. Oke gas ya. Kemudian silakan. Oke, kita mulai siap berikut soal kurikulum kita. Nomor 1. Kini Kemendikbudristek telah meluncurkan 26 episode Merdeka Belajar sebagai wujud transformasi pendidikan sejalan dengan roh tujuan pendidikan yang diintroduksi oleh tokoh nasional pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebutkan isi episode ke-8 Merdeka Belajar. Saya ulangi sekali lagi pertanyaannya, sebutkan isi episode ke-8 Merdeka Belajar. Silakan Regu. Sekolah penggerak. Masih ada waktu. Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan 100. Dengan jangan terlalu nanti saya minum atau dilarang sebentar makan siang dan makan. Oke, nomor 2. Cermati rumusan tujuan pembelajaran berikut ini. Dengan menonton video dan berdiskusi tentang detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI, peserta didik dapat mengidentifikasi 3 nilai yang terkandung di dalam proklamasi kemerdekaan RI. Sekali lagi, dengan menonton video dan berdiskusi tentang detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI, peserta didik dapat mengidentifikasi 3 nilai yang terkandung di dalam proklamasi kemerdekaan RI. Pertanyaannya, dengan menggunakan kaidah atau formula ABCD, tentukanlah mana kalimat A
mana kalimat B, mana kalimat C, dan mana kalimat D. Sudah dicatat rumusnya tadi? Atau saya ulangi? Oh ya, Rigo sudah dicatat. Saya ulangi ya rumusnya supaya. Dengan menonton video dan berdiskusi tentang detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI, peserta didik dapat mengidentifikasi 3 nilai yang terkandung di dalam proklamasi kemerdekaan RI. Pertanyaannya, dengan menggunakan kaidah atau formula ABCD, tentukanlah mana kalimat A, mana kalimat B, mana kalimat C, dan mana kalimat D. Silakan. Yang merupakan A adalah peserta didik, yang merupakan B adalah menonton dan berdiskusi, yang merupakan C adalah mengidentifikasi, degree adalah 3 nilai. Silakan yang lain. Rigo F, silakan. Peserta didik adalah A atau audience. Dengan menonton video dan berdiskusi detik-detik proklamasi adalah condition yang diharapkan berubah. Behaviornya adalah dalam proklamasi kemerdekaan, degree atau tingkatannya adalah menemukan 3 nilai. Sebentar, behaviornya, ulangi behavior. Audiensnya peserta didik. Enggak, saya minta behaviornya. Nilai dalam proklamasi kemerdekaan. Kata-kata operasional tidak muncul. Jadi begini, Rigo E tadi menyebut audiens benar. Dia mengacaukan kondisi dan behavior. Tadi kondisinya itu apa tadi kondisinya? Menonton video ya. Nah, Rigo E tadi kondisinya? Sebentar, saya dengarkan ini dulu. Yang E dan C-nya tadi? C-nya adalah mengidentifikasi. Ya, itu yang terbalik di situ. Membalik C dan B kan? Ya, maka dia benar 2. Di sini ibu mau tambah, tetapi tidak lengkap. Ibu menyebutnya, tetapi katakan jawab persen tidak ada. Behavior itu di KKO-nya, mengidentifikasi. Langsung nilai proklamasi tidak muncul. Maka ini 50, Rigo F min 50. Sesuai ketentuan ya. Oke. Lanjut nomor 3. Dengarkan baik-baik kembali konsentrasi Rigo E. Serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase adalah pengertian tipe-tipe. Sekali lagi, serangkaian tujuan pembelajaran, kata kuncinya serangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase adalah pengertian tipe-tipe. Silakan Rigo E. Alur tujuan pembelajaran 100. Silakan soal IPA. Baik, Rigo E sudah siap. Bernafas adalah proses menghirup dan mengembuskan udara. Sistem pernapasan terdiri atas beberapa bagian. Organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai pencabangan trakea yang lebih kecil atau pencabangan bronkus adalah titik. Sekali lagi, bernafas adalah proses menghirup dan mengembuskan udara. Sistem pernapasan terdiri atas beberapa bagian. Organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai pencabangan trakea yang lebih kecil atau percabangan bronkus adalah titik. Silahkan menjawab. Bronchiolus. 100. Soal kedua wajib IPA untuk BG. Planet Mars memiliki permukaan
yang berwarna kemerah-merahan, disebabkan karena kandungan besi oksida pada permukaan batu dan tanahnya, sehingga dijuluki sebagai planet merah. Selain itu, planet Mars juga memiliki 2 satelit. Sebutkan 2 satelit tersebut. Sekali lagi, planet Mars memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan karena kandungan besi oksida pada permukaan batu dan tanahnya, sehingga dijuluki sebagai planet merah. Selain itu, planet Mars juga memiliki 2 unit satelit. Sebutkan 2 unit satelit tersebut. Silahkan menjawab. Phobos dan Deimos. 100. Regu E. Perhatikan bacaan saya. 1. Kalau Anda ingin cerdas. 2. Pergi ke pasar beli talas. 3. Sebelum makan rebus dulu. 4. Siang malam baca buku. Larik-larik kalimat acak tersebut akan menjadi pantun bila disusun dengan urutan. Sekali lagi saya ulang. 1. Kalau Anda ingin cerdas. 2. Pergi ke pasar beli talas. 3. Sebelum makan rebus dulu. 4. Siang malam baca buku. Larik-larik kalimat acak tersebut akan menjadi pantun bila disusun dengan urutan titik, titik, titik. Silakan dijawab dari sekarang. 2, 3, 1, dan 4. 100 untuk regu E. Selanjutnya, soal kedua. Jenny selalu memiliki gaya berpakaian yang feminin. Antonim dari kata feminin adalah Jenny selalu memiliki gaya berpakaian yang feminin. Antonim dari kata feminin adalah, silakan dijawab dari sekarang. Maskulin. 100 untuk regu E. Dari sebuah kelas yang terdiri dari 80 peserta didik, 65% dari mereka adalah peserta didik perempuan. 25% dari peserta didik laki-laki tidak hadir. Berapa jumlah peserta didik laki-laki yang tidak hadir? Saya ulangi. Dari sebuah kelas yang terdiri dari 80 peserta didik, 65%-nya adalah peserta didik perempuan. 25% dari peserta didik laki-laki tidak hadir. Berapa jumlah peserta didik laki-laki yang tidak hadir? Silakan. 7. 100. Soal sebuah tandon air berkapasitas 5.500 desimeter kubik akan diisi oleh tes. Saya ulangi. Sebuah tandon air berkapasitas 5.500 desimeter kubik akan diisi oleh air dengan menggunakan 2 pompa yang berbeda. Pompa pertama dapat mengisi tandon dengan debit 30 liter per menit. Pompa kedua dapat mengisi tandon dengan debit 25 liter per menit.
Berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon hingga penuh? Saya ulangi, sebuah tandon air berkapasitas 5.500 desimeter kubik akan diisi oleh air dengan menggunakan dua pompa yang berbeda. Pompa pertama dapat mengisi tandon dengan debit 30 liter per menit. Pompa kedua dapat mengisi tandon dengan debit 25 liter per menit. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon hingga penuh? Silakan. Oke. Baik. Terima kasih kita berhapus untuk Rigo E dulu. Selesai soal Rigo E. Sebelum kita menuju Rigo F, kita cek skor dulu. Rigo A 500, Rigo B 600, Rigo C 600, Rigo D 1075, Rigo E 850, Rigo F 50. Unggul sementara Rigo D dengan skor 1075. Oke. Terakhir, Jumir, mohon izin satu saja, boleh kami langsung atau mau sentuhan tangan darimu? Oh, sentuhan kami. Terima kasih, saya sudah sentuh ya. Terima kasih ya. Kembali konsentrasi Rigo F. Ini soal istilah Kumer ya. Konsentrasi Rigo F. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Kita kasih balas dengan metode kasih. Dengarkan soal baik-baik. Teaching at the right level adalah pendekatan pengajaran yang tidak hanya berpusat pada tingkatan kelas saja, tapi juga kesiapan belajar siswa. Sekali lagi, teaching at the right level adalah pendekatan pengajaran yang tidak hanya berpusat pada tingkatan kelas saja, tapi juga kesiapan belajar siswa. Pertanyaannya, jelaskan tujuan utama dari pendekatan ini. Silahkan Rigo F. Teaching at the right. Tujuan utama dari teaching at the right level adalah yang pertama menyiapkan pengkondisian siswa, yang kedua penyiapan pengkondisian kelas oleh guru dalam menyampaikan materi esensial, dan yang ketiga pengorganisasian kelas. Masih bisa tambah lagi sedikit ya, supaya nilai naik. Dan masih ada waktunya. Untuk menyentuhkan pada fase atau capaiannya. Ada yang berani memilih kami? Dongko semua? Ya, saya akan jawabannya ya. Memang ada kata-kata kunci yang masuk ya. Tujuan dari pendekatan ini memastikan setiap siswa mendapatkan hak belajar yang sama, mencapai tujuan pembelajaran diterapkan, dan memberi waktu yang cukup bagi siswa untuk membangun serta kompetensi numerasi literasi yang dimiliki. Tadi ada sentuhan-sentuhan dekat, maka 7 untuk Rigo F ya. Oke, nomor 2, kembali konsentrasi. Yang kiri jangan tertawa terus. Ada 5 komponen utama capaian pembelajaran. Sebutkan 3 di antaranya. Sekali lagi, ada 5 komponen utama CP. Pertanyaannya, sebutkan 3 di antaranya. Silakan. Lima komponen utama capaian pembelajaran. 1. Yang pertama identifikasi. Identifikasi apa? Silakan yang lain. Tidak ada berani juga. Setiap kali C
CPCP dimaksa untuk usul ini mengajar tidak guru-guru ini. Yang pertama rasional, marka pelajaran. Yang kedua tujuan MAPE, dia karakteristik MAPE, capai setiap fase keseluruhan dan capai setiap fase menurut ILIME, ya kan? Wah, 100 juri. 0 untuk graduate. Pertanyaan ketiga, Umer. Pak Dikson Tiran adalah guru teladan pada salah satu SD di Kota Kupang. Saat memberikan pembelajaran bagi siswa kelas 4, Pak Dikson Tiran memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi pelajaran disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Dikson Tiran adalah jenis diferensiasi titik-titik. Sekali lagi, Pak Dikson Tiran adalah guru teladan pada salah satu SD di Kota Kupang. Saat memberikan pembelajaran bagi siswa kelas 4, Pak Dikson Tiran memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi pelajaran disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Strategi pembelajaran diterapkan oleh Pak Dikson Tiran, jenis diferensiasi titik-titik. Silakan. Diferensiasi konten. 100. Selanjutnya, IPA. Baik, Regu F siap. Pertanyaan pertama untuk soal wajib IPA Regu F. Energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Penyentruman akumulator adalah contoh perubahan bentuk energi dari energi titik-titik ke energi titik-titik. Sekali lagi, energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Penyentruman akumulator adalah contoh perubahan bentuk energi dari energi titik-titik ke energi titik-titik. Silahkan menjawab. Energi kimia menjadi energi listrik. Sekali lagi. Energi kimia menjadi energi listrik. Masih ada waktu untuk diperbaiki. Tidak, jawaban pertama saya juri Tadi tidak dengar. Ya, masih ada waktu untuk perubahan kedua. Energi kimia menjadi energi panas. Silakan diri untuk Regu C. Listrik ke kimiawi. Listrik ke kimiawi. 100. Pertanyaan kedua untuk Regu F. Tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri agar dapat bertahan hidup di lingkungannya. Cermati cara adaptasi tumbuhan berikut ini. Menghasilkan zat beracun yang disimpan di bagian batang, daun, dan buah. Sekali lagi, tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri agar dapat bertahan hidup di lingkungannya. Cermati cara adaptasi tumbuhan berikut ini. Menghasilkan zat beracun yang disimpan di bagian batang, daun, dan atau buah. Tumbuhan apakah itu? Kecubung. 100 untuk Regu F. Cek. Pertanyaan bahasa Indonesia untuk Regu F. Jalan-jalan ke kota Medan, pulangnya ke kota Jakarta. Hai kawan, ayo kita perhatikan, kesehatan penting bagi tubuh kita. Pantun di atas adalah jenis pantun titik-titik. Saya ulangi, jalan-jalan ke kota Medan, pulangnya ke kota Jakarta. Hai kawan, ayo kita perhatikan, kesehatan penting bagi tubuh kita. Pantun di atas adalah jenis pantun titik-titik. Silakan menjawab Regu F. Pantun nasihat. 100 untuk soal kedua bahasa Indonesia. Ramalan cuaca yang disajikan oleh BMKG cenderung akurat. Sinonim dari kata akurat adalah titik-titik-titik. Saya ulangi. Ramalan cuaca yang disajikan oleh BMKG cenderung akurat. Sinonim dari kata akurat adalah titik-titik-titik. Silakan tepat. 100 untuk Regu.
Adi mempunyai 15 ekor ayam. 80% dari ayam Pak Adi adalah ayam betina. Sebanyak 50% dari ayam betina sedang mengerami telurnya. Berapa jumlah ayam Pak Adi yang sedang mengerami telur? Saya ulangi, Pak Adi mempunyai 15 ekor ayam. 80% dari ayam Pak Adi adalah ayam betina. Sebanyak 50% dari ayam betina sedang mengerami telurnya. Berapa jumlah ayam Pak Adi yang sedang mengerami telur? Silakan. 6 ekor ayam. 100 ekor ayam. Soal berikut. 2 buah pipa memompa air ke dalam sebuah tangki dengan debit konstan. Jika pipa memasok air ke dalam tangki dengan debit 15 liter per menit dan 45 liter per menit, serta tangki tersebut sudah terisi penuh dalam waktu 3 jam, berapa meter kubik volume total air yang terkumpul di dalam tangki? Saya ulangi, 2 buah pipa memompa air ke dalam sebuah tangki dengan debit konstan. Jika pipa memasok air ke dalam tangki dengan debit 15 liter per menit dan 45 liter per menit, serta tangki tersebut sudah terisi penuh dalam waktu 3 jam, berapa meter kubik volume total air yang terkumpul di dalam tangki? Silakan. 10,8 meter kubik. 100 meter. Iya, selesai soal wajib reguler. Kita cek skor dulu. Kita besar kan? Ribu A 500, ribu B 500, ribu C 700, ribu D 1075, ribu E 850, ribu F 725. Unggul sementara ribu D dengan skor 1075. Ya. Oke, konsentrasi. Ribu E, ribu C. Oke, ribu D, ribu E, ribu F. Oke, semua sudah oke, semua sudah paham. Jawaban benar sempurna 100. Kurang sempurna min 50, ya toh? Dan yang berhak menjawab adalah yang pertama kali belnya berbunyi. Ketika bel sudah berbunyi, jawab atau tidak jawab tetap dinilai oleh juri. Jelas ya? Kembali konsentrasi semua. Soal nomor 1 pada rebutan kurikulum merdeka ada 4 soal. Jadi nanti rebutan 10 soal, 1000 poin total. Nomor 1, dengarkan baik-baik soalnya. Siapakah aku? Aku adalah seorang tokoh nasional. Aku yang mengemukakan konsep pendidikan holistik. Silakan Republik. 100 soalnya Bapak Ibu. Siapakah aku? Aku adalah tokoh nasional. Aku yang mengemukakan konsep pendidikan holistik. Aku yang memperkenalkan konsep merdeka belajar, yaitu mendidik dengan hati. Aku juga pernah berkata, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Aku lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Siapakah aku? Ki Hajar Dewantara. Oke. Kembali konsentrasi, kembali konsentrasi. Nomor 2. P5 adalah konsep baru yang muncul seiring dengan penerapan kurikulum merdeka. Konsep ini sebelumnya sudah ada dalam kurikulum 2013. P5 dalam kurikulum baru dikenal dengan sebut PPF. P5 dalam K13 dikenal dengan PPK, Pendidikan Penguatan Karakter. Singkatannya terbalik. Akronim benar, singkatan terbalik, maka memenuhi unsur kurang lengkap. Secara tata tertib. Ibu bilang pendidikan penguatan karakter.
penguatan pendidikan karakter. Ini 50 untuk PPN. Tetap kita konsisten ya. Kembali konsentrasi. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP adalah istilah dalam kurikulum Merdeka Belajar yang membuat seluruh rencana proses belajar. Pertanyaannya, jelaskan fungsi KOSP. Silakan. Silakan, waktu kan saya sudah. Coba. KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum yang memberikan keleluasan kepada sekolah untuk mengembangkan sendiri kurikulumnya menyesuaikan dengan kondisi dan sekolah. 100. Punya talenta calon kepala sekolah ke depan ya. Karena menjawab tupoksi kepala sekolah sangat tepat. Nomor terakhir, kurikulum Merdeka ini ditulis ya, atau dicatat. Saya akan pelan-pelan. Cermati rumusan tujuan pembelajaran berikut ini. Dengan menonton video tentang suasana sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Saya ulangi, dengan menonton video tentang suasana sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia. Sudah dicatat semua? Supaya saya kasih pertanyaan. Sudah? Oke, pertanyaannya, menurut saudara, apakah rumusan PP tersebut memenuhi unsur ABC? Rumusan tersebut kurang tepat karena kurang satu unsur. Audiensnya ada, behaviornya ada, conditionnya ada, degree-nya kurang. 100 untuk jadi rumusan tadi yang belum ada adalah degree-nya, D-nya tidak ada. Lalu ditambahkan D-nya itu di luar hukuman tidak. Kira-kira D-nya harus tambah apa? Bisa dengan tepat, dengan benar, dengan langsung. 100. Selesai kurikulum Merdeka, silakan, Pak. Baik, peserta regu A, B, C, D, E, dan F sudah siap untuk IPA. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Dalam proses tersebut, kita mengenal istilah-istilah berikut. Yang pertama, presipitasi. Yang kedua, infiltrasi. Yang ketiga, kondensasi. Dan yang keempat adalah evaporasi. Pertanyaannya adalah, urutkan istilah-istilah tersebut. Silakan Budi. Oke, untuk siklus air, yang pertama itu namanya evaporasi. Yang kedua itu kondensasi yang kita cari untuk presipitasi. Infiltrasi. 100 untuk negeri. Pertanyaan kedua merebutkan untuk IPA. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Sebutkan salah satu dari. Silakan regu A. Ultrasonik. Bunyi ultrasonik. Minus 50 untuk regu A karena pertanyaan lanjutannya adalah sebutkan salah satu dan jelaskan artinya. Karena tadi soal belum dibaca selesai, sudah berakhir.
Selanjutnya untuk soal bahasa Indonesia, soal perebutan. Cermatilah cerita berikut. Pohon besar di depan rumah Pak Dikson Tiran tumbang. Pohon besar itu jatuh menghalangi jalan. Pak Dikson Tiran berusaha memindahkannya seorang diri. Namun, ia merasa kesulitan. Beruntung para tetangga datang membantunya. Tidak perlu waktu lama, mereka berhasil memindahkan pohon tumbang itu ke sisi jalan. Peribahasa yang sesuai. Ibu F, silakan. Berat sama dipikul, ringan sama dicicil. Selanjutnya, cermati paragraf berikut. Memisahkan sampah organik dan anorganik sangat efektif untuk mengurangi jumlah sampah karena beberapa jenis sampah dapat digunakan kembali dengan cara dijadikan pupuk atau barang bentuk lainnya. Cara ini dapat dilakukan di rumah sendiri dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Contoh sampah organik yaitu sisa-sisa makanan, daun-daunan, dan kertas. Contoh sampah anorganik yaitu kaleng, plastik, dan styrofoam. Apa jenis paragraf tersebut, C? Silakan Ibu C. Ulang. Kurang tepat, dikurangi min 50. Jawabannya adalah paragraf argumentasi. Ini dua sama. Peserta senyum dulu. Ya, penonton dari tenang. Nanti disuruh keluar. Baik. Jika 1 bintang 2 sama dengan 9, 2 bintang 5 sama dengan 133, 3 bintang 1 sama dengan 28, maka berapakah hasil dari 3 bintang 4? Tunggu ya, silakan. Kurang 50 untuk berbeda. Oke. Jawabannya 91. Baik, saya lanjut ke soal berikut. Fokus. Jika 19 Maret 2006 bertepatan dengan, minta maaf, saya ulangi. Jika 19 Maret 2006 bertepatan dengan hari Minggu, hari apakah tanggal 19 Maret 2015? Saya ulangi, jika 19 Maret 2006 bertepatan dengan hari Minggu, hari apakah tanggal 19 Maret 2015? Ibu E, silakan. 100 untuk Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu A, B, C, D, E, F yang luar biasa. Sekali lagi saya tegaskan lewat momen ini ya, bukan soal juara yang kita cari, tetapi kebersamaan sebagai kolaborasi menuju peningkatan mutu pendidikan kota. Mari kita lihat skor ya di akhir tingkat besar. Apa yang terbesar itu? Rego A 450,
Regu B 700, Regu C 650, Regu D 1275, Regu E 1000, dan Regu F 875. Dengan demikian, untuk lomba cerdas MIPA bahasa jenjang SDMI tahun 2024 tingkat Kota Kupang, yang kedua sebagai juara 1 adalah SD Kristen Citra Bangsa dengan skor 1275. Juara 2 dari Regu E yaitu SD Katolik Santo Yosef III dengan skor 1000. Selanjutnya juara 3 dari SD Negeri Bertingkat Naik Koten dengan skor 875. Dan juara harapan 1 SD Dian Harapan Kupang dengan skor 700. Harapan 2 dari SD Negeri SD Kupang Montessori dengan skor 650, dan harapan 3 SD Negeri 41 dengan skor 450. Para penampil, para peserta, bahwa kegiatan ini dalam rangka momen Hari Ulang Tahun Kota Kupang tanggal 25 April sekaligus Hadiknas 2B, maka dengan hormat nanti pendamping dan peserta akan diundang secara resmi untuk hadir dalam upacara dimaksud sekaligus penyerahan hadiah untuk disaksikan oleh seluruh komunitas pendidikan di Kota Kupang. Kita akan laksanakan mulai tanggal 27, yaitu pameran edukasi dan festival seni di tingkat dinas sekaligus penganugerahan hadiah karya-karya prestisius baik kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dalam kompetisi-kompetisi yang kita lakukan ini. Untuk pertama kalinya di Kota Kupang kita selenggarakan lomba cerdas-cerdas MIPA bahasa bagi guru. Satu tujuan, bukan soal juara, tetapi soal memicu dan memotivasi para guru untuk mengupdate pengetahuannya sehingga tetap update. Terima kasih banyak Bapak Ibu, luar biasa. Regu ini adalah 18 orang dari 2000 lebih guru SD. Dan kami tetap komitmen bahwa penyelenggaraan 2025 sekolah-sekolah yang mewakili dari 6 ini diprioritaskan untuk karena menemukan tahun lalu SD Santo Yosef III juara 1, maka kami itu bulan Mei ini, sementara mereka sudah turun Bapak, sudah gitu bulan Mei akan mulai bangun, sementara dia harapan tidak mungkin kami rehab hotel berbintang, sedangkan yang lain-lain mungkin kebutuhan lain perangkat atau apa kami menunggu berbintang, termasuk kita bersama. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita hari ini. Kita akan foto bersama sebelum kita makasih untuk berpisah. Silakan. Sekolah Anda termasuk juara. Apa perasaanmu ketika sekolah Anda hari ini guru-gurunya juara di lomba ini? Untuk guru-guru kami semua mendukung, khususnya kami pendukung dari Citra Bangsa Mandiri. Kami sangat mendukung setiap teman-teman kami. Kami sangat bangga dengan teman-teman kami yang hari ini juara 1 lomba guru-guru se-Kota Kupang. Ini kan akan ada intervensi dari dinas untuk melengkapi infrastruktur dan lain sebagainya. Dinas yang memfasilitasi kerinduan kami setiap guru-guru dan khususnya sekolah kami Citra Bangsa untuk kami didengar oleh khususnya pemerintah dalam hal ini pendidikan. Kami sangat bangga dan kami sangat bersyukur. Nama Anda siapa? Saya guru dari Citra Bangsa, saya Seri Duleroba. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam literasi, salam literasi. Salam.
Oke, Pancasila. Pak Denny. Sekali. 3, 2, 1. Huruf gerak. 3, 2. Siang, Bu. Terkait Dian Harapan hari ini, memang kita berharap ada hasil yang baik, tapi mereka sudah termasuk cukup berhasil nih, memberi spirit dan support untuk dunia pendidikan kita. Mungkin ada yang mau Ibu katakan terkait dengan keberhasilan anak kita? Ya, kalau menurut saya Kerjasama Guru ini sangat seru ya, dimana guru-guru saling bertanding, tapi bukan hanya menangkan konten, bukan hanya utamakan konten, tapi sportivitas juga, dan juga memberikan dukungan bagi guru-guru untuk semakin mau belajar, mengembangkan talenta. Nah, terkait dengan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi numerasi, sesungguhnya SDA sudah berperan lebih banyak hal yang didapat ditimba, diambil dari pola-pola pelayanan yang ada di. Nah, apa ucapan untuk dinas yang memfasilitasi kegiatan ini? Selamat siang Kak, aku Global to Indomedia. Hari ini adik Citra Bangsa champion dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas literasi numerasi kita kan. Guru-guru turut mengambil peran di sini, dan Anda dan Sekolah Citra Bangsa sudah membuktikannya. Hari ini Anda champion di lomba ini. Nah, apa perasaan? Pertama-tama saya dan tim sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena semua karena Tuhan saja. Kalau kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kami juga mengucap syukur atas teman-teman yang hari ini datang mendukung kami di sini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan suatu wadah yang baik untuk guru-guru bertemu, berkompetisi. Sebenarnya bukan masalah menang atau kalah, tetapi kami bersyukur ada ini untuk mengasah, memacu kami untuk belajar. Guru tidak boleh diam. Mungkin itu beberapa Tuhan bisa sampaikan. Ya, harapan ke depan dengan momen atau kegiatan seperti ini. Harapan kami sih kalau bisa ini terus ada. Seperti ini terus ada karena ini hal yang baik. Sekali lagi bukan masalah kompetisi, tetapi betul-betul memacu guru untuk belajar dan benar-benar menguasai apa yang diajarkan. Mungkin harus ada yang dikemas lebih baik lagi untuk dinas atau panitia penyelenggara tahun ini. Ya, kalau kita mau jujur, tentu saja ada kekurangan-kekurangan juga dalam penyelenggaraan. Mungkin kalau sudah lebih baik ke depan, ya kami tidak bisa mengharapkan ada kisi-kisi. Tetapi yang kami harapkan adalah mungkin dalam soal-soal yang disiapkan Dewan Juri juga, soal-soalnya lebih bagus, kemudian tidak ambigu. Itu beberapa hal yang kami harapkan. Sukses buat Citra Bangsa dan salam literasi kakak saya. Oh ya, salam literasi. Doa bersyukur untuk kegiatan ini dan juga doa makan. Saya akan memimpin secara Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami semua mengucap syukur untuk anugerah dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kegiatan hari ini, untuk Kerjasama Guru Tuhan yang sudah dilaksanakan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kegiatan ini yang sudah terlaksana dengan baik, untuk setiap peserta maupun juri maupun penonton yang terus mendukung acara kegiatan ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikannya pada siang hari ini. Pada siang hari ini juga kami akan menyambut berkat Tuhan, berkatilah makanan yang ada, berkatilah orang-orang yang telah menyiapkan, kiranya bisa menjadi berkat bagi kami yang menikmati maupun mereka yang telah menyediakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke depan, kiranya Tuhan yang terus menjaga dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.